Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu dan teman-teman semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil laporan observasi kami pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar yang beranggotakan kelompok. Yang pertama itu saya sendiri Indah Fadila dengan NIM 20042218. Yang kedua itu Widya Pitaloka dengan NIM 20042294. Yang ketiga itu Wike Putri Melia dengan NIM 20042295. Dan terakhir yaitu Windy Kurnia Putri dengan NIM 20042297. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yulia Hanoselina, SIP MAP, dan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Implementasi aplikasi Pesona Tanah Datar pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar. Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen didefinisikan sebagai sistem yang menyediakan informasi yang digunakan untuk mendukung operasi, manajemen, serta pengambilan keputusan sebuah organisasi. Sistem Informasi Manajemen menggambarkan suatu unit atau badan yang khusus bertugas untuk mengumpulkan berita dan memprosesnya menjadi informasi untuk keperluan manajerial organisasi dengan memakai prinsip sistem. Dikatakan memakai prinsip sistem karena berita yang tersebar dalam berbagai bentuk dikumpulkan, disimpan, serta diolah dan diproses oleh satu badan yang kemudian dirumuskan menjadi satu kesatuan. Yang kedua itu konsep sistem informasi manajemen dan konsep administrasi publik. Yang pertama itu sistem. Sistem adalah kumpulan dari bagian-bagian atau hal-hal yang saling berkaitan dan beroperasi atau bekerja sama secara bersama-sama untuk mencapai satu atau lebih tujuan. Sistem terdiri dari dua elemen, yaitu sistem terbuka dan sistem tertutup. Yang kedua itu data. Pengertian data adalah berbagai fakta yang mencerminkan atau yang mewakili suatu keadaan, kondisi, atau peristiwa yang terjadi atau ada di dalam atau di lingkungan fisik tersebut. Yang ketiga yaitu informasi. Informasi meliputi berbagai aspek yang menjelaskan mengenai organisasi dan atau mengenai apa yang menjadi kebutuhan orang-orang yang berhubungan dengan organisasi tersebut. Yang keempat yaitu sistem informasi. Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai satu sistem yang menggunakan basis komputer dalam rangka ketersediaan berbagai informasi bagi pengguna atau beberapa pengguna dengan maksud dan tujuan tertentu. Yang kelima yaitu sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah didefinisikan sebagai kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian. Banyaknya organisasi yang gagal membangun sistem informasi manajemen yang karena pertama itu kurangnya organisasi yang wajar, yang kedua kurangnya perencanaan yang memadai, yang ketiga kurangnya personil yang handal, yang keempat itu kurangnya partisipasi manajemen dalam bentuk proses sosialisasi tersebut. Yang ketujuh itu tujuan SIM. Tujuan sistem informasi manajemen adalah memenuhi kebutuhan informasi umum semua manajer dalam organisasi atau dalam subunit organisasi-organisasi. Menyediakan informasi bagi pemakai dalam bentuk laporan dan output dari berbagai simulasi model matematika. Pengetahuan tentang potensi kemampuan sistem informasi yang dikomputerisasi akan memungkinkan seseorang manajer secara sistematis menganalisis masing-masing tugas organisasi dan menyesuaikannya dengan kemampuan komputer. Baiklah, slide selanjutnya itu tentang fungsi sistem informasi manajemen. Yang pertama itu meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu. Yang kedua, menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi. Yang ketiga, mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang keempat, mengidentifikasi kebutuhan akan keterampilan pendukung sistem informasi. Yang kelima, menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi. Yang keenam, mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomi dari sistem informasi.
Selanjutnya yaitu tentang profil Dinas Pariwisata dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar. Beralamatkan Komplek Menteng, Pandar Capellen, Beringin, Kecamatan Limo Kaum, Tanah Datar, Sumatera Barat 27241. Sejarah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar dibentuk melalui Peraturan Daerah Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Sebelum menjadi Dinas Pariwisata, Pariwisata Pemuda dan Olahraga berdasarkan peraturan otonomi daerah, dinas ini sempat berubah nama pada mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2009 bernama Dinas Pariwisata yang diatur oleh Per-UU Nomor 8 Tahun 2008. Tahun 2009 sampai 2011 berubah nama lagi menjadi Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya. Selanjutnya pada tahun 2011 sampai 2016 bernama Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Dan dari 2016 sampai sekarang bernama Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Visi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar mempunyai visi kepariwisataan unggul, berekonomi kreatif, prestasi pemuda dan olahraga tingkat nasional. Adapun misinya, yang pertama mengembangkan destinasi, meningkatkan pemasaran dan kelembagaan pariwisata. Yang kedua, meningkatkan peran serta kepemudaan dalam pembangunan. Yang ketiga, meningkatkan prestasi keolahragaan. Masuk ke dalam tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Tugas pokoknya yaitu membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Tanah Datar di bidang pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif, kepemudaan, dan keolahragaan. Fungsinya, perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas di bidang pariwisata. Yang kedua, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang pariwisata. Yang ketiga, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang pariwisata. Slide selanjutnya yaitu tujuan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar. Yang pertama itu mengembangkan destinasi dan meningkatkan pemasaran pariwisata. Yang kedua, menciptakan masyarakat yang kreatif dan inovasi. Yang ketiga, mengembangkan kepemudaan yang berkarakter mandiri dan maju. Yang keempat, menguatkan kelembagaan kepramukaan yang berkarakter maju dan mandiri. Yang kelima, menumbuh kembangkan minat olahraga di tengah masyarakat. Sasaran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar. Yang pertama, sasaran misi pertama itu meningkatkan jumlah kunjungan, meningkatkan pengelolaan kelembagaan pariwisata, meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD. Sasaran misi kedua itu menciptakan masyarakat yang kreatif dan inovatif. Sasaran misi yang ketiga itu meningkatkan fasilitasi kepemimpinan pemuda, meningkatkan keterampilan dan kewirausahaan pemuda. Selanjutnya, sumber daya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar. Keberadaan sumber daya aparatur Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar dapat diidentifikasi secara kualitas dan kuantitas. Jumlah pegawai di Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga pada tahun 2016 adalah sebanyak 51 orang, yang terdiri dari 44 orang bekerja di kantor dinas, 5 orang bekerja di UPTD Istana Bahasa Pagaruyang, dan 2 orang bekerja di UPTD Gedung Maharajo Dirajo. Selanjutnya, struktur organisasi pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar bisa dilihat sendiri dari slide selanjutnya. Dasar hukum pelaksanaan SIM. Salah satu manfaat pengaplikasian dari teknologi yang dimaksud ini yaitu penggunaan dalam sistem informasi manajemen dalam bidang pariwisata yang mana dapat digunakan dalam keterbukaan informasi publik dari pemerintahan tersebut. Selanjutnya, dasar hukum pelaksanaan sistem informasi manajemen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Bunyi pasal 2. Baiklah, selanjutnya sejarah SIM Pesona Tanah Datar. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat meluncurkan aplikasi Pesona Tanah Datar untuk meningkatkan pelayanan dan pengembangan pariwisata di wilayah itu. Aplikasi ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada wisatawan tentang pariwisata yang ada di Tanah Datar.
Aplikasi tersebut bisa diunduh melalui Play Store berbasis Android dan diharapkan menjadi referensi bagi wisatawan yang akan berkunjung. Selanjutnya, penerapan sistem informasi manajemen secara umum pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat meluncurkan aplikasi Pesona Tanah Datar untuk meningkatkan pelayanan serta mengembangkan wilayah kepada masyarakat di bidang pariwisata. Aplikasi ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada wisatawan terhadap kepariwisataan yang ada di Tanah Datar. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tanah Datar, Abdul Hakim di Batu Sangkar, di antaranya informasi mengenai tempat makan, informasi tempat wisata. Selanjutnya, tata cara penggunaan aplikasi. Yang pertama, untuk mendownload aplikasi tersebut bisa melalui Play Store ketika Pesona Tanah Datar. Yang kedua, setelah aplikasi terdownload, maka akan keluar pilihan tentang event yang ada di Tanah Datar. Yang ketiga, setelah kita mengklik salah satu dari pilihan tersebut, sebagai contoh kita ingin mengetahui mengenai sejarah yang ada di Tanah Datar, maka kita mengklik pilihan yaitu berita. Baiklah, sekian dari saya. Baik, adapun manfaat dari aplikasi Pesona Tanah Datar ini, yang pertama, aplikasi Pesona Tanah Datar mempunyai manfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan publik, seperti untuk kebutuhan data yang diperlukan diperoleh dengan cepat dan akurat. Kemudian pemanfaatan sistem aplikasi ini digunakan untuk meningkatkan kualitas dalam melayani masyarakat. Yang kedua, selain itu aplikasi Pesona Tanah Datar ini juga bermanfaat bagi para pengguna atau stakeholder. Pada aplikasi ini kita akan diberitahukan mengenai peta untuk membantu para wisatawan jika menemukan masalah atau kesulitan dalam perjalanan wisata dan untuk mengetahui destinasi wisata yang ada pada Kabupaten Tanah Datar. Kelebihan dari aplikasi Pesona Tanah Datar diantaranya, untuk mendownload aplikasi Pesona Tanah Datar tidak membutuhkan penyimpanan yang besar, memudahkan para wisatawan untuk mendapatkan informasi secara jelas, dan kemudian membantu para wisatawan yang mengalami kendala atau kesulitan dalam berkunjung dengan cara menekan fitur panggilan yang ada pada aplikasi ini. Informan yang digunakan pada studi lapangan ini adalah informan dari pihak Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar. Dalam pelaksanaan studi lapangan ini, kelompok kami mendapatkan satu informan kunci dan mengadakan wawancara. Adapun informan dari studi lapangan ini adalah Bapak Efrison selaku Kabid Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tanah Datar. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Dilakukan langsung untuk memperoleh data berupa wawancara informan dan data real terkait penerapan sistem informasi manajemen pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Wawancara yang dilakukan untuk memperoleh data dalam studi lapangan ini, kelompok kami mewawancarai mendalam untuk lebih jelas informasinya. Informasi yang dimaksud ialah Bapak Efrison selaku Kabid Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Kemudian dokumentasi. Berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis dalam melaksanakan metode dokumentasi. Dokumentasi akan dijadikan data tambahan dalam makalah studi lapangan untuk memperkuat data yang diperoleh dari observasi dan wawancara pada studi lapangan. Baik, berikut adalah contoh dokumentasi dari kelompok kami berupa surat izin dari studi lapangan, kemudian CV anggota kelompok, dan bukti observasi pada Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga. Baik, Ibu dan teman-teman, sekian dari hasil presentasi kami kali ini.